Jual beli yang diperbolehkan dan dilarang. 1. Jual beli yang diperbolehkan, yaitu apabila kegiatan jual beli tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ajaran Islam atau sudah memenuhi rukun dan syarat jual belinya. 2. Jual beli yang dilarang, ya, ada 2. 1. Jual beli sah tapi dilarang. Yang pertama, jual beli yang dilakukan pada waktu sholat Jumat, ya, ini sah tapi dilarang karena mengganggu kekhusyuan orang-orang sholat Jumat, ya. Kemudian yang kedua, jual beli dengan maksud ditimbun dulu baru dijual, ya. Ini sah tapi juga dilarang karena ditimbun, ya. Kemudian yang ketiga, membeli barang dengan menghadang di jalan. Nah, ini boleh tapi dilarang karena mengganggu orang melanjutkan perjalanan. Nah, itu yang dilarang. Kemudian yang keempat, membeli barang yang sudah dibeli orang lain padahal masih dalam masa memilih atau masa khiyar. Nah, ini boleh tapi ini sah tapi dilarang. Jadi sudah ada yang menginginkan barang itu tapi kamu langsung membelinya, ya, ini jual beli sah tapi dilarang. Yang kedua, jual beli yang tidak sah dan dilarang. 1. Jual beli dengan sistem ijon, ya, ini adalah belum jelas. Artinya ketika contoh ada sebuah tanaman, dia masih mentah dijual. Nah, padahal nanti tidak tahu ketika sudah besar itu busuk atau rugi. Nah, itu namanya sistem ijon, ya. Ini dilarang. Kemudian yang kedua, jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan. Nah, ini juga tidak boleh karena belum tahu nanti pas lahir itu hidup atau mati, atau hewannya itu hidup atau mati atau cacat atau bagaimana, tidak boleh, ya. Kemudian yang tiga, jual beli barang yang belum ada di tangan. Tadi belum ada barang di tangan sudah diperjualbelikan, ini tidak boleh. Sebagaimana rukunnya adalah harus ada barangnya. Kalau tidak ada barangnya maka jual belinya masih belum sah. Kemudian jual beli yang tidak sah dan dilarang, yang keempat adalah jual beli benda najis. Ya, ini jelas jual beli benda najis dilarang oleh Islam. Yang kedua, jual beli yang tidak sah dan dilarang. 1. Jual beli dengan sistem ijon, ya, ini adalah belum jelas. Artinya ketika contoh ada sebuah tanaman, dia masih mentah dijual. Nah, padahal nanti tidak tahu ketika sudah besar itu busuk atau rugi. Nah, itu namanya sistem ijon, ya. Ini dilarang. Kemudian yang kedua, jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan. Nah, ini juga tidak boleh karena belum tahu nanti pas lahir itu hidup atau mati, atau hewannya itu hidup atau mati atau cacat atau bagaimana, tidak boleh, ya. Kemudian yang tiga, jual beli barang yang belum ada di tangan. Tadi belum ada barang di tangan sudah diperjualbelikan, ini tidak boleh. Sebagaimana rukunnya adalah harus ada barangnya. Kalau tidak ada barangnya maka jual belinya masih belum sah. Kemudian jual beli yang tidak sah dan dilarang, yang keempat adalah jual beli benda najis. Ya, ini jelas jual beli benda najis dilarang oleh Islam. Baik anak-anakku yang soleh-solehah, selanjutnya barang-barang yang haram diperjualbelikan. 1. Barang yang haram zatnya, yakni racun, ya, itu tidak boleh. Kemudian 2.
kedua, barang hasil curian. Barang hasil curian ini juga tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga adalah barang yang tergolong najis, ya. Contohnya adalah jual beli kotoran hewan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat adalah barang yang digunakan untuk maksiat atau kejahatan, ya. Jadi, pistol dan sejenisnya. Kemudian barang-barang yang haram diperjualbelikan. Nomor 5 atau terakhir, tanaman berupa buah, biji atau umbi yang belum waktunya dipetik, ya, belum waktunya matang atau belum waktunya dipetik tapi sudah diperjualbelikan. Nah, ini tidak boleh atau haram karena pasti ada salah satu yang dirugikan. Berikutnya yaitu anak-anak adalah yang terakhir, yaitu tentang khiyar, ya. Khiyar secara harfiah artinya memilih, ya. Dalam jual beli khiyar adalah hak untuk memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Jadi khiyar secara istilah adalah keadaan yang menyebabkan penjual atau pembeli memiliki hak untuk memilih antara meneruskan jual belinya atau membatalkannya. Adapun macam-macam khiyar ada 3, yakni khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Khiyar majelis adalah pembeli boleh memilih antara jadi membeli atau membatalkannya sebelum pembeli dan penjual tersebut berpisah. Artinya, hak bagi semua pihak yang melakukan akad jual beli untuk membatalkan atau meneruskan akad jual belinya selama mereka masih berada di tempat akad dan kedua pihak belum berpisah. Kemudian khiyar syarat, yaitu pembeli boleh mengembalikan barang yang sudah dibeli dan menukarnya dengan yang lain dengan perjanjian yang sudah disepakati. Artinya adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang atau masing-masing orang yang melakukan akad untuk membatalkan atau menetapkan jual belinya dengan syarat selama waktu yang ditentukan. Masa khiyar syarat paling lama adalah 3 hari 3 malam terhitung waktu akad. Misalnya, seorang pembeli berkata, saya beli dari kamu barang ini dengan catatan saya berkhiyar atau pilih-pilih dahulu selama sehari atau 3 hari. Kemudian yang terakhir adalah khiyar aib, yaitu pembeli boleh membatalkan jual beli apabila ditemukan cacat yang mengurangi nilai barang yang dibelinya. Itu ya nak ya. Dan adanya khiyar dimaksudkan agar penjual dan pembeli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing sehingga tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena tertipu dalam melakukan jual beli. Manfaat yang dapat diperoleh adalah adanya khiyar dalam transaksi jual beli adalah terjaminnya rasa kepuasan dari pihak pembeli karena tidak merasa khawatir terhadap barang yang dibelinya. Jika kualitas barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diharapkan, ia masih dapat membatalkan jual belinya dan menggantinya dengan barang yang baru. Baik anak-anakku, semoga materi fikih tentang jual beli Islam ini yang disampaikan Pak Bibo hari ini senantiasa barokah, manfaat fiddin fid dunya wal akhirah. Baik, terakhir anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan pilihan ganda saja halaman 59 sampai 61 ya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.